guys, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang patologi sosial. Lalu anggota kelompok kami ada 3 orang yang sangat cantik-cantik dan sangat tampan. Yang pertama ada Mia Gustiani, yang kedua ada Nurholis Majid, yang ketiga ada Helgi Saki Agustian. Oke, selanjutnya mari kita simak baik-baik ya materi hari ini. Pengertian patologi sosial secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pathos yang berarti penderitaan atau penyakit, dan logos yang berarti ilmu. Patologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan ilmu tentang penyakit. Secara istilah, patologi merupakan cabang bidang kedokteran yang berkaitan dengan ciri-ciri dan perkembangan penyakit melalui analisis perubahan fungsi atau keadaan bagian tubuh. Patologi sosial adalah sebagai ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial yang dapat membuat kondisi sosial mengalami instabil, atau juga bisa diartikan patologi sosial adalah sebagai ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial yang dapat membuat kondisi sosial mengalami instabil. Patologi sosial menurut para ahli. Menurut Kartini Kartono, patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin kebaikan, dan hukum formal. Menurut Sigmund Freud 1856 sampai 1939, ia berpendapat bahwa patologi sosial adalah perilaku menyimpang yang ditandai adanya pola-pola kepribadian yang inadekuat disertai dengan pengalaman-pengalaman atau konflik-konflik ketidaksadaran antara komponen-komponen kepribadian ide, ego, dan superego. Kemudian, Dollard juga berpendapat bahwa patologi sosial adalah penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh adanya agresif sebagai akibat rasa frustasi yang muncul karena ketidakpuasan dalam diri sendiri. Yang kedua, kedudukan dan sejarah patologi sosial. Pada awal abad ke-19 dan 20-an, patologi sosial didefinisikan oleh para sosiolog yaitu sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Manusia sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sudah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat hingga melahirkan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi, dan lain-lainnya. Kartono 2005. Lalu faktor yang kedua ada persoalan ekonomi. Tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dapat mendorong orang melakukan kegiatan apa saja, asal bisa memperoleh sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Maka tidak jarang orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau sesuatu yang dianggap dapat memenuhi keinginan nafsunya. Lalu yang ketiga, ada pelampiasan rasa kekecewaan. Seringkali orang yang kecewa dapat menimbulkan perilaku di luar kendali orang yang bersangkutan tersebut, bahkan tidak lagi menghiraukan norma-norma maupun aturan kemasyarakatan. Misalnya seperti orang putus cinta, atau seorang anak yang ingin memiliki sepeda motor tetapi tidak terpenuhi karena keadaan ekonomi yang tidak menjamin, dan lain sebagainya. Lalu materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi patologi sosial. Yang pertama dari faktor keluarga atau keadaan keluarga yang berantakan seperti broken home. Keluarga merupakan tempat di mana anak atau orang pertama kali melakukan interaksi dengan orang lain.
Keluarga memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan watak atau perangai seseorang. Oleh karena itulah, keadaan keluarga sangat mempengaruhi perilaku orang yang menjadi anggota keluarga tersebut. Dalam keluarga yang broken home, biasanya hubungan antar anggota keluarga menjadi tidak harmonis. Keadaan keluarga tidak memberikan ketentraman dan kebahagiaan pada anggota keluarga. Akibatnya, setiap anggota keluarga cenderung berperilaku semaunya dan mencari kebahagiaan di luar keluarga. Sehingga norma-norma sudah tidak lagi menjadi pijakan dalam setiap perbuatannya. Yang terakhir ada pengaruh lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Misalnya, orang hidup di lingkungan penjudi akan cenderung ikut berjudi, peminum, dan seterusnya. Sekian pemaparan materi patologi sosial dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.